Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafina Miraj Iskandar. Pada kesempatan kali ini, saya dari TI 4204 akan menjelaskan mengenai CTQ dan CTP dan peta kendalinya dari produk masker atau sheet mask dari Innisfree. Innisfree ini merupakan brand Korea yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai proses perumasan CTQ dan CTP-nya. Yang pertama adalah kita menentukan CTQ yang akan dikendalikan. Pada kesempatan kali ini saya menentukan 2 buah, yaitu yang pertama adalah terkait formulasi serum, yang mana yang menjadi critical to prosesnya adalah suhu proses kimiawi dari serum, di mana di sini suhu proses formulasinya. Selanjutnya, yang kedua adalah ukuran produk. Yang di sini merupakan yang saya pilih adalah terkait dengan kesesuaian ketebalan sheet mask. Nah, CTQ pertama ini merupakan CTQ variabel yang mana saya memilih suhu proses karena itu dapat dilakukan pengukuran, dan suhu proses merupakan suatu komponen yang penting dalam formulasi atau khususnya proses kimia. Nah, selanjutnya untuk CTP yang kedua, saya memilih ukuran produk terkait kesesuaian ukuran produk apakah sudah sesuai dengan tingkat ergonomis yang diharapkan oleh konsumen. Karenanya ini merupakan atribut yang mana kesesuaian ini akan dinilai tidak sesuai atau sesuai. Nah, selanjutnya ini merupakan proses produksi di mana di dalamnya ada beberapa tahapan. Ini pembuatan ekstra bahan lembaran, lalu pembuatan ekstra bahan serum, lalu kemudian di formulasi lembaran, di mana formulasi ini disusun. Kemudian di sini ada formulasi serum, dan di sini ada pencetakan lembaran, lalu ada infusing penggabungan dari serum dengan lembaran sheet mask atau masker. Kemudian ada pengepakan dan pendistribusian. Nah, pada kali ini CTQ1 itu terkait dengan suhu proses kimiawi terletak pada formulasi serum, yaitu di QC1, sedangkan untuk CTQ2 terletak pada di QC3 terkait dengan pencetakan lembaran alias ketebalan lembarannya. Nah, di sini dimensi ukurannya adalah suhu dalam derajat Celcius, sedangkan di bagian CTQ2 adalah dalam senti atau sesuai atau tidaknya. Berikut merupakan penjelasan dan alasan dari detail mekanisme pengukuran langsung dari CTQ1. Kemudian ini merupakan detail terkait penjelasan dan mekanisme dari CTQ kedua. Ini merupakan jadwalnya. Nah, selanjutnya dilakukan pembuatan data atau pengambilan data untuk suhu proses formulasi serum, di mana standar prosesnya adalah 25 derajat Celcius berdasarkan hasil riset. Kemudian di sini kita tentukan data sampelnya dilakukan pada 5 pengamatan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya di CTQ kedua diperiksa kesesuaian ketebalan serum dengan standar yang ada, yaitu 0,2, di mana di sini ada beberapa jumlah defektif atau produk yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya di sini pembuatan dari peta kendalinya. Yang pertama, untuk peta kendali CTQ1 yaitu terkait dengan pengukuran suhu, maka pertama adalah mencatat kualitasnya, kemudian kita menentukan sampel, menghitung X-bar, dan standar deviasi atau range-nya. Kemudian kita akan menggambar garis karena kita perlu UCL, LCL-nya, kemudian kita melakukan plottingan, dan kemudian kita akan jika poin-poin tersebut berada dalam batasnya, maka maka data tersebut tidak harus memiliki titik, tidak harus diperbaiki karena tidak memiliki titik yang di luar kendali. Lalu kemudian ketika dihapus, menggunakan sisa sampelnya menghitung kembali. Nah, berikut merupakan datanya, kemudian kita mendapatkan perhitungan yang mana keseluruhannya dibagi dengan rata-rata. Kemudian untuk standar deviasinya, tiap besar deviasi dari tiap data dengan X-bar-nya. Kemudian kita menentukan dari center line, yang mana di sini merupakan rata-rata, dan kemudian UCL batas atas, lalu LCL batas bawahnya. Nah, dari sini didapatkan bahwa dipetakan dulu titik-titik tersebut, lalu didapatkan bahwa tidak ada titik yang berada di batas LCL melebihi LCL atau UCL. Nah, selanjutnya ini juga sudah random, memenuhi batas random. Nah, selanjutnya kita buat S-chart-nya.
di mana pada extract di sini ditemukan juga ada 2 titik, yaitu data ke-5 dan data ke-25 yang berada di luar kendali. Karenanya data tersebut dihilangkan, lalu dihitung ulang X-bar dan X-chart-nya. Kemudian didapatkan bahwa data sudah dalam kendali. Dari sini kita dapat menganalisis dari fishbone diagram yang mana pada main ada kesalahan perhitungan, dalam serum, ketidaktelitian alat ukur dan set suhu, bahan ekstrak yang kurang baik dan kuantitas yang kurang. Kemudian ada error machine terkait dengan proses formulasinya, lalu ada pemilihan formulasi yang harusnya endotherm atau exotherm yang kurang sesuai. Lalu di sini ada faktor luar lain seperti suhu luar ruangan dan cuaca yang mempengaruhinya, atau suhu ruangan produksi. Kemudian di sini mengakibatkan si suhu proses kimiawi ini. Kemudian yang kedua untuk CTP. CTQ-CTP yang kedua adalah kita membuat peta kendali atribut MP chart untuk melihat persebaran dari datanya, sejumlah defektifnya. Kemudian kita akan mencatat kategori defektif, lalu kita menghitung CL per MP, lalu menghitung P-bar, menghitung batas atas batas bawah, lalu memetakannya. Kemudian jika berada dalam kendali, tidak usah membuat ulang. Jika ada, kita akan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Berikut merupakan datanya. Lalu di sini ada hasil plottingan peta kendalinya, di mana data-data tersebut berada dalam kendali dari UCL dan LCL-nya, karenanya dari keseluruhan data itu berada dalam kendali dan tidak membutuhkan peta kendali perbaikan. Selanjutnya, di bagian fishbone ini kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk bagian main, kesalahan dari perhitungannya, ketidaktelitian dalam pengukurannya. Kemudian untuk bagian material, bahan ekstrak yang kurang baik dan kurang kuantitas dari bahan lembaran yang kurang. Kemudian ada dari metodenya, ketidaksesuaian formulasi ekstrak dari serum lembaran. Kemudian untuk mesin, ada terjadi error atau mungkin pergeseran dari cetakan dari lembaran sheet mesh-nya. Lalu ada faktor luar lain yang dapat mempengaruhinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.